ada. Hari ini saya akan melaksanakan upacara 17 Agustus di KRI Rajiman TNI Angkatan Laut. Upacara ini panitia adalah PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Kita akan upacara di kapal perang dan kita berlayar di Kepulauan Seribu. Adapun peserta upacara yang kita bisa lihat di sini ada dari ibu-ibu Jalasenastri, ada dari PPAD dan juga ada dari PPAL semuanya. Kita rame di sini. Ini ada kru dari Angkatan Laut. Ini para pesertanya, ada juga di sini boleh di-shoot. Ada mantan Kepala Staf Angkatan Laut, ada Pak Tejo, ada Pak Slamet, ya banyak di sini. Ada juga Pak Tanto Kuswanto, Pak Arif Kusaryadi. Semua hadir di sini. Sebentar lagi kita akan berangkat, kita berlayar. Ini merupakan satu episode 17 Agustus 78 tahun kita merdeka. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo, saya Iskandar Sitompul. Sekarang berada di KRI Rajiman, KRI milik Angkatan Laut. Di sini kita melaksanakan upacara, ya, upacara 78 tahun kita merdeka. Di atas kapal ada tabur bunga. Kepanitiaan oleh PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Nanti saya akan mewawancarai komponen yang ada, komponen yang hadir mengikuti upacara di kapal ini. Demikian, terima kasih. Halo Publikans, saya lagi berada di kapal perang Republik Indonesia merayakan 17 Agustus. Saya jalan-jalan di sini, saya lihat banyak sekali Gen Z. Saya akan bertanya tentang mereka bagaimana ideologi negara kita Pancasila. Apakah ini bagi Gen Z sudah harga mati? Kalau bagi kita harga mati, tapi tentunya kita tanya mereka nanti ya. Oke. Hey, apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya baik. Anissa ya? Iya, saya Anissa. Anissa? Iya. Gimana kabar kamu, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Sehat. Ya. Kamu dalam rangka apa di sini? Ayo. Kebetulan saya di sini lagi diundang acara untuk tabur bunga. Tabur bunga. Ya, tabur Oke, kemerdekaan kita ke-78. Oke, ya. Kita sudah merdeka 78 tahun. Ya. Ya. Perekat kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bahwa NKRI Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Setuju nggak kira-kira kamu? Setuju banget dong itu. Kamu soalnya Gen Z, ya kan? Gen Z saya kebetulan. Gen Z itu akan jadi pemimpin nanti 25 tahun kemudian. Amin. Di tahun 2045, Presiden kita Pak Jokowi udah mengatakan itu adalah tahun emas kita. Benar. Kalian ini semua akan jadi pemimpin nanti. Setuju nggak? Setuju banget. Oke, tadi saya udah katakan Ya. perekat kita adalah Pancasila yang tadi. Benar. Pendapat Gen Z bagaimana? Untuk nilai Pancasila sendiri ya? Yes. Untuk nilai Pancasila sendiri bagi saya itu adalah seperti di pelajaran sejarah-sejarah. Pancasila itu adalah dasar negara. Dasar negara. Benar. Boleh diganggu gugat?
Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, lanjut. Karena seperti bangunan rumah saja itu membutuhkan pondasi, butuh dasarnya. Fondasi. Dan begitu juga dengan negara. Negara juga membutuhkan dasar negara, dan Ya. dasar negaranya ini pun kenapa tidak bisa diubah-ubah? Karena Ya. ketika dasar negara diubah, berarti bangunannya pun runtuh. Oke. Benar. Lanjut. Aku kepingin tahu Gen Z ini bagaimana ada di benaknya tentang Pancasila ini. Bagaimana? Untuk nilai-nilai Pancasila Lagi sendiri wawancara, pun Pak. harus harus diterapkan oleh Gen Z sekarang, karena banyak sekali di berita-berita ternyata banyak Gen Z yang tidak tahu apa itu nilai Pancasila. Sila pun saja pun tidak tahu Tidak tahu Pancasila Tidak dia. tahu Pancasila. Oke. Kamu sebagai generasi muda, Gen Z yang Ya. usia baru 18 tahun. Ya. Apa yang harus kalian buat? Mungkin kalian usulkan kepada guru-guru kalian supaya Gen Z itu tahu tentang Pancasila. Tadi kan ada kalimat bukan tidak tahu semua, tapi ada oknum-oknum. Ada oknum yang Apa tidak upaya-upayanya? Coba. Salah satunya itu seperti mengikuti upacara saja, itu seharusnya sudah mengetahui nilai Pancasila itu ada apa saja, sila-sila Pancasila apa saja. Seperti sekarang ini ya. Benar, sedangkan Oke. Gen Z sendiri saja banyak yang kadang bolos upacara. Bolos upacara. Benar, jadi Oke. menurut saya guru-guru itu harus mendisiplinkan lagi Ya. anak muridnya untuk dia lebih tahu Pancasila. Anak Pancasila ya. Oke. Sila-sila Pancasila seperti apa saja, terus juga Ya. terus diingatlah nilai-nilai Pancasila itu ada apa saja. Jadi ketika mereka lulus sekolah pun, ketika mereka sudah Ya. bekerja, tidak lupa dengan sila-sila kelima Dengan sila ini apa sila-sila saja. itu. Gen Z itu kan usia 18 tahun ya. Iya. Sampai 20 berapa kalau saya nggak salah, kurang lebih ya, dikoreksi kalau saya salah ya. Itu ada kecenderungan mereka itu apa katanya, tergantung sama Mood lah segala macam. apa Modern. main HP atau main game, moodnya suka berubah-ubah itu. Benar. Apakah benar ini kamu nih Gen Z ini? Aku mau nanya Iya. kamu juga dalam hal tadi kamu udah bilang Pancasila, dia suka berubah-ubah. Benar. Nanti kalau mereka berubah-ubah terus itu apakah benar atau bagaimana? Coba kamu ceritakan sedikit. Oke, Gen Z itu biasanya tuh kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, dia Ya. harus berdasarkan mood dia lah. Mood harus dia? Berdasarkan Oke. teman-teman mereka. Teman-teman. Atau juga bisa berdasarkan tren yang ada. Jadi guru orang tua agak mau nggak didengar mereka? Makanya itu banyak juga kadang mereka kayak yang nggak mau lah, ngapain itu nggak sesuai tren sekarang, Nggak ngapain tren sih kayak gitu gitu ya? Makanya itu sebagai kecenderungan, jadi mereka tuh agak sedikit berjarak dengan yang namanya nilai Pancasila ya, karena Berjarak, itu oke. tren-tren yang ada sekarang. Oke, ini jadi PR besar ini ya. Ini PR Benar. besar masalah Pancasila. Saya senang mewawancarain bahwa jadi bukan berarti semua seperti itu, tapi karena itu adalah generasi mereka ya. Benar. Gen itu kan generasi Z. Memang mereka begitu. Tentunya di sini peran orang tua, peran pendidikan, peran apa ya, teman budaya dan sebagainya. Menurut kamu gimana nih peran-peran ini terhadap Gen Z ini? Sudah mewadahi atau sudah bagaimana menurut kamu? Mungkin saya bisa Kamu mulai tinjauan dari pendidikan, dari orang tua, dari pertemanan atau lingkungan. Coba. Ya, oke, untuk pendidikan sendiri menurut saya Ya. di usia negara kita yang ke-78 ini, Ya. kemerdekaan yang kita yang ke-78 ini, Oke. pendidikan ini menurut saya masih kurang merata bagi menteri-menterinya, juga anak muridnya ternyata banyak dari pedalaman sana yang kurang untuk mendapatkan pendidikan. Daerah timur tadi Benar. pernah saya wawancarain, katanya daerah timur ya, masih agak Iya. ini. Oke, lanjut. Terus juga yang saya pernah tonton dari berita adalah ada di daerah timur yang tidak tahu apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Benar. Jadi Oke. dia hanya tahu bahasa daerahnya dia sendiri. Bahasa daerah Ya. sendiri. Oke. Ya karena itu, karena mungkin kurangnya pendidikan yang masuk ke wilayah mereka. Jadi mereka Oke. hanya tahu bahasa yang mereka ketahui dari kecil. Jadi mereka tidak tahu apa itu bahasa persatuan kita, Iya, bahasa berarti- Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia ya. Benar. Oke, lanjut. Oke, terus mungkin juga pemerintah bisa memadai beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa Ya. digunakan oleh orang-orang yang ada di pedalaman sana. Seperti contohnya di bagian timur sana ada yang mungkin sekolah sudah menggunakan seragam, tetapi alas kakinya tidak ada. Alas kaki masih ada yang seperti itu Masih ya. ada, kebetulan dia ada yang Oke. tidak memakai alas kaki atau hanya Oke. memakai sendal saja. Ya, padahal kita sudah merdeka 78 tahun. Oke, lanjut. Makanya. Lanjut. Terus juga ada beberapa pendidikan yang sudah kelas 6 SD pun tidak bisa menghitung Ya. ternyata. Ya. Berarti itu harus pemerintah harus mengirimkan guru-guru yang milenial. Jadi itu sehingga guru-guru yang milenial ini bisa kombinasi cara belajarnya. Mengerti isi hati daripada Gen Z ini ya. Benar. Wow, ini saya potong sedikit. Ini Iya. PR kita kepada kita orang tua, teman-teman, sahabat, dan juga kepada apa ya, kementerian juga, pendidikan, mungkin kementerian sosial dan lain sebagainya. Iya. Saya wawancara ini
di 78 tahun Indonesia Merdeka di kapal perang Republik Indonesia yang disiapkan oleh Angkatan Laut. Ini kapal rumah sakit kita ya. Iya. Nah, ini saya sangat senang. Kenapa? Saya berbicara langsung tanpa ada skenario apapun. Inilah kondisi Gen Z kita yang perlu kita dapat perhatian. Oke, lanjut. Bagaimana peran orang tua sekarang? Oke, untuk peran orang tua sendiri pun Oke. menurut saya orang tua itu jangan pernah sekali-sekali kalah dengan pikiran anak. Karena Jangan kalah dengan pikiran anak. Benar, karena Oke. zaman sekarang banyak sekali orang tua yang rela mengalah demi kesenangan anaknya. Padahal mereka juga tidak tahu bahwa Iya. kesenangan yang diambil anaknya ini ternyata baik ataupun buruk. Oke, jadi orang tua tidak boleh menyerah kepada Gen Z. Ingat ini ya, para orang tua. Ini adalah tanpa skenario, tanpa desain. Orang tua, peran orang tua sangat penting. Oke, lanjut. Selain itu juga yang saya bilang tadi, lebih disiplinkan anak-anaknya, lebih memberikan waktu, terus juga lebih memperhatikan anak-anaknya. Karena kan banyak sekali orang tua yang lebih memikirkan pekerjaannya ketimbang anak-anaknya. Jadi mungkin banyak anak-anaknya yang merasa tidak diperdulikan lagi dengan orang tua. Kesibukan kerja, kesibukan ingin berprestasi, Ya. harusnya keseimbangan dijaga ya. Itu Benar. kira-kira ya. Seharusnya menjaga komunikasi dengan anak juga. Jadi sehingga Ya. anak-anak ini tidak merasa kalau dia tidak diperdulikan. Oke. Jadi dengan perasaan tersebut, anak-anak Gen Z ini kadang merasa lebih bebas. Lebih bebas ya. Untuk apa sih pendidikan kalau dia sudah memiliki harta yang dia punya? Sedangkan Karena ada begini, kadang-kadang di Gen Z itu apa benar atau enggak saya nggak tahu ya. Coba Iya. mungkin kamu bisa menjawab karena kamu kan generasi Z ya. Iya. Ada yang mengatakan gini, ngapain lagi sekarang pendidikan formal? Uang pakai yang apa istilahnya itu skill juga sudah bisa kerja kok. Jadi mereka malas-malasan. Benar. Padahal menurut kami ini generasi baby boomer itu perlu sih. Ijazah itu perlu, skill itu perlu lagi. Ijazah dengan skill digabungkan itu sangat hebat. Benar. Menurut kamu gimana? Apakah itu mungkin salah satu yang membuat Gen Z udahlah skill aja lah? Benar. Gimana menurut kamu? Coba. Ya, yang tadi juga bapaknya sudah bilang bahwa ada yang cuman berpikir ke satu pihak saja. Padahal menurut saya juga dua peran itu sangat cukup, skill, Ya. pendidikan dan segala macam. Karena buat apa Ya. kalian punya sertifikat tapi ternyata skillnya pun tidak ada. Dan Oke. buat apa kalian memiliki skill ternyata sertifikatnya pun tidak Iya, ada. Jadi itu. harus seimbang sih kedua itu ya. Atau ada kemungkinan gini, Gen Z ini ingin yang instan aja. Ya, Gimana? benar. Menurut kamu gimana? Itu banyak sih dari Banyak ya? kalangan Gen Z pun banyak, apalagi yang memang orang tuanya cukup memadai fasilitas segala macam. Jadi Oke. mereka kadang kurang berpikir untuk kedepannya. Padahal kedepannya pun kita tidak tahu yang namanya materi akan habis kapan saja. Jadi menurut Ya. saya lebih baik kalian memiliki pendidikan, Ya. lebih baik kalian memiliki pikiran yang baik daripada Ya. kalian harus memikirkan materi yang cukup baik. Materi yang cukup baik karena saya ini kan generasi baby boomer. Iya. Bahwa yang perlu kita tinggalkan kepada anak cucu kita adalah ilmu. Benar. Ilmu itu adalah harta. Benar. Apakah pemikiran di Gen Z kamu ini, kamu tadi apa? Dania ya? Dan nama kamu siapa tadi? Anissa. Anissa. Iya. Kamu seorang wanita, seorang perempuan, tentunya nanti akan mempunyai putra putri. Benar. Apakah kamu akan mengeterapkan seperti saya Gen baby boomer bahwa pendidikan itu adalah harta yang paling berharga? Kalau menurut kamu gimana? Ya benar, saya juga walaupun mungkin itu masih beberapa tahun ke depan, tapi Yes. saya sudah berpikir bahwa nanti Ya. anak-anak saya nanti harus Ya. mendahulukan pendidikan. Yap. Karena menurut saya ya itu tadi, pendidikan itu nilainya sangat besar ketimbang materi yang kita punya. Betul. Pendidikan ini sangat bertahan lama daripada Oke. materi yang kita punya. Jadi menurut Pendidikan itu penting banget, setuju penting ya? sekali. Oke. Jadi menurut saya mereka harus lebih tegas dalam nilai pendidikan ketimbang mereka memanfaatkan apa yang ada di dunia ini. Karena bisa mungkin contohnya nanti ada yang barang yang sudah tidak terpakai lagi, mereka bisa Oke. memanfaatkan ini. Oke. Ketimbang mereka harus beli lagi, mereka bisa mendaur ulang ini dengan pendidikan, dengan ilmu yang mereka punya. Punya ya. Aku Benar. tertarik sama kamu ini Anissa. Kamu Gen Z. Tapi kamu cara berpikirnya itu hampir sama juga dengan Baby Gen boomer. Baby boomer. Iya. Ya aku semangat. Apa upaya kamu kepada teman-teman kamu semuanya supaya mungkin kamu usulkan ke guru kamu Iya. sampaikan ke teman-teman kamu, kita ini walaupun generasi Z, tapi kita itu contoh juga tuh baby boomer Benar. tuh. Gimana menurut kamu? Apa yang kamu upayakan? Ya, yang tadi saya juga bilang, Gen Z ini kan tadi dia selalu mementingkan yang namanya teknologi, mood dan tren yang ada. Jadi Oke. pentingnya kenapa guru-guru milenial zaman sekarang itu juga harus mencampurkan yang namanya kombinasi dalam belajar. Jadi nggak cuman fokus dalam materi saja, tapi mereka juga harus yang ada namanya praktek, terus ada Praktek.
juga yang namanya keseruan-keseruan tersendiri. Jadi ketika anak murid di dalam kelas itu tidak merasa ngantuk, bosan, segala macam. Atau kamu gini Anissa, mungkin kamu kan Gen Z. Iya. Atau kamu punya pendapat gini. Sepertinya perlu juga guru-guru yang jangan terlalu gen baby boomer, mungkin yang gen milenia, supaya irisan itu masih ada. Irisan itu masih ada, yang jangan irisan itu terlalu jauh. Gimana menurut kamu? Ya, Perlu juga gitu? Perlu juga kayak gitu. Jadi kayak dikombinasi antara mungkin zaman Bapak dengan zaman milenial ini tetap diterapkan secara bersama-sama. Jadi jangan hanya di zaman Bapak saja diterapkan kita. Nanti banyak penolakan dari Gen Z karena mereka mikirnya ini mah kuno segala macam. Benar, padahal menurut saya juga baby boomer dibilang kuno ya. Benar, kadang ada yang bilang gitu, tapi menurut saya kayak bisa kok ini dimanfaatkan. Apalagi Gen Z ini harus mengetahui sejarah-sejarah dahulu tuh kayak gimana. Ternyata cukup menyenangkan. Dan begitu juga yang baby boomer, generasi baby boomer juga harus mengetahui Gen Z ini sekarang seperti apa. Jadi tidak ada yang namanya perselisihan antara generasi dahulu dengan generasi sekarang. Oke, kita kembali ke budaya sekarang. Benar. Budaya, bagaimana Gen Z ini dalam hal budaya, misalnya etika, menghargai orang tua, dengan peraturan lalu lintas yang ada, dengan semua peraturan-peraturan yang ada. Apakah Gen Z ini mau memperhatikan itu? Kenapa saya tanyakan gini? Karena kalian ini kan jadi calon pemimpin di tahun 2045 nanti. Mungkin nanti Mbak Anissa bisa jadi menteri sosial. Allahu alam ya, kita aminin kan? Amin. Berarti kamu sudah punya konsep gitu. Bagaimana etika yang tadi saya katakan dengan aturan-aturan yang ada sekarang ini, apakah Gen Z itu mau mengikuti peraturan-peraturan itu? Ya, untuk masalah kebudayaan sendiri, apalagi sekarang ini sudah banyak banget budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia, seperti dari Korea Selatan ataupun manapun itu. Jadi bagi saya penting sekali bagi Gen Z untuk mempertahankan nilai kebudayaan ini. Ini balik lagi ke nilai Pancasila. Jadi kita harus budaya kita ya dibangkitkan terus ya. Jadi kita harus melestarikan itu. Kalau mungkin memang tidak mau terlalu ikut campur dalam budaya tradisional segala macam, tapi setidaknya terus mengingat budaya itu dan terus melestarikan budaya itu. Jadi tidak ada yang namanya pergeseran antara budaya kita yang sudah dari lama diganti dengan budaya luar negeri. Itu menurut saya juga. Kamu nggak sependapat itu ya? Kurang baik. Kurang baik. Benar. Ya. Apalagi sekarang banyak sekali Gen Z yang terlalu ngomongnya melontarkan kata-kata yang tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Karena yang mungkin menurut mereka di negara sana itu santai-santai saja kepada orang tuanya. Hal yang wajar ya. Benar. Sedangkan budaya kita sendiri pun sudah beda. Peraturan yang ada pun sudah beda dengan peraturan yang ada di luar. Peraturan di luar ya. Benar. Jadi sehingga menurut saya tuh pentingnya kita melestarikan ya, salah satunya pertama baru-baru ini ada yang namanya mengeklaim budaya dari kita. Banyak yang tidak terima. Jadi menurut saya, untuk apa kalian tidak terima sedangkan kalian saja tidak ingin melestarikan itu sendiri. Jadi menurut saya ya jangan terlalu bermuka. Mungkin gini, kamu kan Gen Z, tapi aku lihat kamu cara berpikirnya, wawasan kamu luas banget. Bahwa Gen Z ini perlu mendapat terapi khusus gitu ya. Terapi khusus. Memang begini, kalau saya generasi baby boomer, memang kita harus menghadapi itu semuanya. Tetapi tentunya dikombinasikan lebih bagus ya. Mungkin ada pesan kamu kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pariwisata, mungkin Menteri Pendidikan. Contohnya begini. Ya mungkin Menteri Komunikasi dan Informasi atau pengusaha. Ya budaya-budaya luar itu jangan terlalu banyak masuk di Indonesia lah. Misalnya, aku nggak mau nyebut siapa itu ya. Ada iklan pakai negara lain, ada iklan pakai budaya-budaya lain. Menurut kamu gimana itu? Menurut saya untuk menggunakan artis luar sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang balik lagi kesadaran diri. Kita mungkin boleh mengidolakan, boleh menonton itu, boleh juga ikut ngefans segala macam, boleh Pak. Tapi balik lagi kita harus juga tetap ingat budaya kita itu seperti apa. Jangan terlalu berporos bahwa budaya kita seperti yang di luar. Padahal tidak, budaya kita ini yang ada di dalamnya seperti apa. Kita juga harus ingat budaya kita kayak gimana. Jadi pesan kamu kepada generasi Z, karena kamu generasi Z, kalau aku yang ngomong, mereka bilang apa itu orang tua itu satu mau ngapain ya. Tapi kalau kamu yang ngomong tentang generasi Z, khususnya pesan kepada generasi Z menghadapi etika ke orang tua yang lebih dengan undang-undang, dengan peraturan dan lain sebagainya, mungkin
mengajak mereka supaya lebih baik lagi. Apa pesan kamu sebelum kita tutup tentang Gen Z ini? Ya, Apa? pesan saya sebenarnya cuma satu saja ya Pak ya. Yang balik lagi ke masalah budaya, alangkah Oke. baiknya kita terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Ketimbang kita harus menyebarkan tren-tren yang ada di luar. Jadi Oke. balik lagi boleh mengadakan tren yang ada di luar, tapi tetap ingat budaya yang ada di Indonesia itu seperti apa. Dan Ya. yang kedua adalah menghormati itu tidak hanya ke yang lebih tua, tapi yang lebih muda pun kita harus lebih menghormati juga. Jadi Ya. yang namanya menghormati itu kedua usia, ke yang lebih tua juga harus dan ke yang lebih muda pun juga harus. Harus ya. Oke. Benar. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Ya. Di masalah pendidikan kita juga harus lebih memperhatikan lagi. Walaupun mungkin kalian mikirnya terutama yang perempuan mungkin kalian akan mikir ngapain berpendidikan tinggi-tinggi kalau ujung-ujung perempuan itu cuma ada di dapur. Ya, oke. Padahal menurut saya pendidikan itu yang nantinya kalian memiliki keturunan itu pendidikan juga bisa kalian turunkan ke keturunan kalian walaupun mungkin kalian ada di dapur saja tapi yang Ya. namanya ilmu segala macam itu harus dilanjutkan tidak hanya berhenti di situ saja. Di generasi baby boomer saya ini ada istilah milikilah SIM. SIM itu mau digunakan atau enggak terserah nantinya. Itu ada di kita. Itu ya. Iya. Oke. Jadi harapan kami ini yang baby boomer, kalian tolonglah berdialog dengan teman-teman semuanya. Iya. Kenapa? Kalian pemimpin. Tahun 2045 Presiden udah menyampaikan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa 2045 adalah tahun emas kita. Kalian akan jalur pemimpin. Saya mudah-mudahan ketemu dengan Anissa jadi pejabat pada saat itu. Aku sudah pakai Amin. tongkat nanti nih, tapi aku kepingin Amin, amin. kamu menjadi baik. Kasih tahu kepada teman-teman. Amin. Bisa ya? Bisa Pak. Amin. Oke, terima kasih Anissa. Sampai ketemu. Salam semua teman-temannya ya. Kamu generasi penerus. Terima Ingat kasih, itu. Pak. Terima kasih.